Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amina Kayame STH. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2025 di kampus IAKN Ambon dengan nomor peserta PPG 60301828200002 dengan NIM 15200140172. Saya adalah guru di SMP Negeri 7 Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada hari ini, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan video praktek mengajar uji kinerja Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 7 dengan tema kerendahan hati. Mari kita sama-sama menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Kakak semangat luar biasa. Mari kita belajar pelajaran agama Kristen. Sebelumnya kita menyanyi, melayani. 1, 2, 3. Melayani, lebih sungguh. Melayani, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, lebih sungguh. Siapa yang mau berdoa? Saya maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa mulai. Ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan surga, kini tiba saatnya kami akan mulai dengan pelajaran kami, kiranya dari awal sampai pertengahannya sampai akhir, kiranya Kau berkati. Haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk. Ibu mengecek kehadiran, apakah semua hadir? Hadir. Mari kita mulai pelajaran. Kita buka Alkitab 1 Petrus 5 ayat 5b. Kalau sudah buka, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah menentang orang yang tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saya mau tanya, apakah rendah hati itu? Rendah hati itu. Mari kita belajar. Sebelum kita belajar dari tujuan. Pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan 1. Menjelaskan arti kerendahan hati. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku menurut ajaran Alkitab. Dan yang ketiga, menghafal dan memahami ayat tentang kerendahan hati. Kita belajar hari ini di dalam bab yang ke-8. Di dalam bab 8 membahas tentang kerendahan hati. Yang kedua itu ciri-ciri. Yang ketiga, mengapa kerendahan hati itu penting. Hati nurani biasanya dikenal dengan suara hati. Ada 2 unsur dalam hati menurut hati nurani manusia. 1, kesadaran akan yang benar dan yang salah. Yang kedua, kemampuan secara mentalitas. Apa itu mentalitas? Pola berpikir. Untuk mengaplikasikan hukum, norma-norma, dan aturan pada situasi konkret. Kita lihat di sini. Di dalam pelajaran di sini, kerendahan hati itu dalam bahasa Latin adalah
humility. Humility itu kata lain humus. Humus itu artinya membumi, atau manusia itu berdiri di atas bumi. Manusia itu dibentuk dari tanah dan bisa hidup di atas bumi. Di sini pemazmur katakan begini. Di dalam Mazmur 19, hidup manusia itu seperti bunga. Dia kembang dan akan layu. Untuk itu, di dalam dunia ada beberapa orang yang di dalam kehidupan mereka bersikap adil dan mereka itu memegang kebenaran. Kita melihat ada dua contoh. Dua contoh yaitu yang ada ini. Ini namanya Martin Luther King. Dia pembela hak asasi manusia. Yang ini namanya, lihat baik-baik, ini namanya Mahatma Gandhi. Jadi Mahatma Gandhi ini juga pembela keadilan. Di dalam buku pelajaran kelas 9, Mahatma Gandhi ini katakan begini. Aku cinta hanya kepada Yesus. Aku tidak mau orang Kristen. Jadi Mahatma Gandhi ini dia banyak belajar di dalam kitab Matius. Lalu dia percaya Yesus itu benar. Orangnya, latar belakang hidupnya, dia ini adalah agama Buddha. Jadi di sini kita lihat kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab. Di dalam Lukas pasal 19 ayat Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Lukas pasal 19 ayat 14. Ini gambarnya, coba lihat. Ini adalah orang Farisi dan pemungut cukai. Hidup orang Farisi ini adalah sombong. Dia berdoa, semua orang yang di dalam dunia ini, saya tidak sama dengan mereka. Saya tidak pembohong, saya tidak pembunuh. Saya tidak sama dengan orang pemungut cukai. Tapi orang pemungut cukai ini, dia katakan saya ini adalah orang berdosa. Sekarang mari kita mainkan skenario singkat. Kita nonton bagaimana kerendahan hati di tengah-tengah siswa. Siapa-siapa silakan maju ke depan. Apakah mereka baku tengkar atau balas? Tidak. Ini adalah salah satu ciri kerendahan hati. Apa itu ciri kerendahan hati? Takut kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah ciri-ciri kerendahan hati. Sekarang Ibu tanya, ada berapa unsur dalam hati manusia? Siapa yang bisa jawab? Ada dua unsur. Silakan duduk. Dalam bab 8 membahas beberapa bagian
yang kita belajar sekarang, yaitu ada berapa bagian? Siapa yang bisa menjawab? Ada Ibu. Ada 3 bagian. Ada 3 bagian. Ya, silakan dulu. Jawaban 100. Coba sebutkan salah satu bagian dari 3 bagian yang tadi kita belajar. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Merendahkan hati. Merendahkan hati. Dapat nilai 100. Mengapa hati kita itu terang? Siapa yang bisa menjawab? Karena karena hati kita terang itu ada ciri-ciri kehidupan. Mengapa hati kita terang? Karena Saya setia berdoa. Karena hari-hari setia berdoa. Yang kedua, mengapa hati kita itu terang? Karena setia membaca kitab. Karena hari-hari setia membaca. Ya, kalau kita tidak setia, hati kita itu nanti jadi hati yang keras. Coba sebutkan salah satu ciri-ciri orang yang rendah hati. Takut kepada Tuhan. Itu adalah ciri kerendahan hati. Ciri kerendahan hati yang kedua adalah, siapa yang bisa menjawab? Taat kepada Tuhan. Ini adalah bagian pelajaran yang bisa kita belajar untuk hari ini, dan mari kita menghafal bersama ayat Alkitab yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 14. Kalau sudah, mari kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa diri, ia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi ini ayat hafalan untuk minggu depan. Sebelum kita belajar, Ibu akan panggil satu persatu, baca di depan kelas. Kita berdoa, doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga